Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sapri dari kelas PBIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi sejarah peradaban Islam. Pengertian sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Arab tarikh atau dalam bahasa Inggris history, sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi berbagai peristiwa. Definisi yang umum dari sejarah adalah masa lampau umat manusia. Sedangkan menurut Gottschall, pengertian sejarah tidak lebih dari sebuah rekaman peristiwa masa lampau manusia dengan segala sisinya. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan di dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama metode observasi, yang kedua metode dokumenter. Sedangkan dalam penulisannya, sejarah peradaban Islam melalui beberapa metode, yaitu metode deskriptif, metode komparatif, dan metode analisis sintetis. Kriteria sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama memiliki objek yang jelas, yang kedua memiliki metode tertentu, yang ketiga disusun secara sistematis, yang keempat menggunakan pemikiran yang rasional, yang kelima kebenarannya bersifat objektif, yang keenam memiliki tujuan. Periode perkembangan Islam dan ciri-cirinya. Periodisasi sejarah perkembangan Islam adalah pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa dan kejadian pada saat itu juga. Periodisasi yaitu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang pada setiap masa memerlukan suatu klasifikasi pada sesuatu peristiwa berdasarkan jenis, waktu, dan tempat kejadian peristiwa tersebut. Pembagian periodisasi sejarah peradaban Islam terbagi tiga, yaitu yang pertama, periode klasik pada tahun 600 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Arab pra-Islam, sistem politik kemasyarakatan bangsa Arab. Kondisi politik. Sebelum datangnya Islam, ada tiga kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu yang pertama Kekaisaran Nasrani Bizantium, yang kedua Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, yang ketiga dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Adapun kondisi masyarakatnya, masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif, seperti sifat pemberani, ketahanan fisik yang prima, daya ingat yang kuat, kesadaran akan harga diri, cinta kebebasan, setia terhadap suku dan kepemimpinan, pola kehidupan yang sederhana, ramah tamah, mahir dalam bersyair, dan sebagainya. Namun, sifat dan karakter yang baik tersebut seakan tidak ada artinya karena suatu proses yang menyelimuti kehidupan mereka, yakni ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul. Sistem kepercayaan dan kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah yang pertama adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama sifat saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan yang lain di luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah pada saat itu, yaitu menyembah malaikat dan menyembah jin, ruh, atau hantu.
Pembentukan peradaban periode kenabian pada fase Mekkah. Pada periode Mekkah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Pada saat itu, ada dua cara dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dakwah secara diam-diam, dan yang kedua, dakwah secara terbuka. Pembentukan peradaban periode kenabian pada fase Madinah, ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud dari upaya Rasulullah untuk membentuk negara Islam. Yang pertama, pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, yang kedua bidang politik, yang ketiga bidang militer, yang terakhir bidang ekonomi. Peradaban Islam pada masa Khilafur Rasyidin. Yang pertama, Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah atau As-Saqifah adalah sebuah bangunan beratap yang digunakan oleh kabilah Bani Sa'idah, suku Khazraj, salah satu kabilah yang berasal dari Madinah, Hijaz, Barat Daya, Jazirah Arab. Saqifah Bani Sa'idah adalah salah satu taman bersejarah bagi umat muslim di dekat Masjid Nabawi. Taman Saqifah Bani Sa'idah disebut-sebut sebagai lokasi tempat berkumpulnya kaum Ansar ketika membicarakan pengganti Rasulullah sesaat Nabi Muhammad meninggal. Adapun sistem politik dan pemerintahan pada masa Khulafur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar bersifat sentral, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Yang kedua, Umar ibnu Al-Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Pada saat itu, Khalifah Umar menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaannya, yaitu dengan menjamin hak-hak bagi setiap warga negara. Adapun kekuasaan eksekutif dipegang oleh Umar bin Khattab dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Yang ketiga ada Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau pada tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Untuk melaksanakan administrasi pemerintahan di daerah Khalifah Utsman mempercayakan kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah atau provinsi. Pada masanya kekuasaan wilayah Madinah dibagi menjadi 10 provinsi. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Ali berhasil memecat sebagian besar gubernur yang korupsi dan mengembalikan kebijaksanaan Umar pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Ia membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah. Masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang pertama, al-hal wal aqd. Yang kedua, sistem politik. Yang ketiga, militer. Dan yang keempat adalah ghanimah. Pada masa Utsman dan Ali, ada dua, yakni penetapan Mushaf Utsmani dan akar konflik politik dan teologi. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Perkembangan politik pada masa peradaban Islam Bani Umayyah. Perseteruan Muawiyyah dengan Ali sudah bermula sejak Utsman bin Affan terbunuh. Kala itu Muawiyyah berkedudukan sebagai gubernur di Syam atau dikenal dengan Damaskus. Sementara Ali sebagai khalifah.
Motivasi Muawiyah ialah untuk menuntut atas kematian Khalifah Utsman yang mati terbunuh pada saat itu. Kebijakan politik dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz secara garis besar antara lain, yang pertama, memperbaiki pejabat pemerintahan. Yang kedua, mengambil sikap terhadap kelompok yang menyimpang. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, konsolidasi dan pembaruan politiknya. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam memperbaiki pejabat pemerintahannya, yaitu yang pertama, memecat gubernur dan pejabat yang zalim. Yang kedua, menolak permintaan kenaikan tunjangan para amir. Yang ketiga, melarang semua pejabat pemerintahan menerima suap dengan alasan apapun. Adapun gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah, kelompok-kelompok yang melakukan gerakan oposisi ada tiga, yakni kelompok Syiah, kelompok Sunni, dan keluarga Abbas. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.